Hai, pada pembahasan kali ini saya akan membahas ITIL. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pandu Baskara dari jurusan Sistem Informasi 2018. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tugas besar 1 untuk remedial. Jadi gak usah perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Oke, pertama-tama saya akan membahas apa itu ITIL. Teknologi Informasi Infrastruktur Library atau ITIL adalah satu set konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi TI, infrastruktur, pengembangan, dan operasi. ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen TI di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional. ITIL ini telah digunakan dan diadopsi oleh banyak organisasi di dunia, baik pada pemerintahan swasta dan pendidikan. Contohnya itu ada Microsoft, IBM, Honda, Visa, Disney, dan lain-lain. Ya, lanjut sekarang kita ke penerbitan ITIL. Sekarang kita menuju penerbitan ITIL. Nah, publikasi ITIL ini dilakukan oleh Her Majestic Stationery Office untuk OGC pada tahun 1989 sampai dengan 1995 di Inggris. Nah, ITIL versi pertama ini terdiri atas 31 buku yang membahas tentang seluruh aspek dari ketentuan IT service. Ya, versi kedua dari ITIL ini diterbitkan antara tahun 2000 dan 2004. Cartledge et al. Menyatakan ITIL versi 2 terdiri atas 7 buku yang lebih terhubung dan terkonsolidasi dalam suatu kerangka yang menyeluruh. Penggunaan ITIL versi 2 lebih universal dan digunakan oleh banyak orang, organisasi di berbagai negara. Nah, ITIL versi 3 ini diterbitkan pada tahun 2007 dan terdiri atas 5 buku inti yang membahas tentang service life cycle dengan official introduction sebagai buku keenamnya. Nah, Cartledge et al. Menyebutkan bahwa 5 buku ini menjabarkan setiap tingkat dari service life cycle. Yang pertama itu yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan conditional service improvement. Selanjutnya manfaat ITIL. Ya, sekarang kita masuk ke manfaat ITIL. Dengan menggunakan dasar pendekatan sistematis ITIL untuk manajemen layanan TI, ITIL menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan. Di antaranya itu ada yang pertama peningkatan return on investment pada TI. Nah, yang kedua ini peningkatan kapabilitas dan produktivitas. Lalu peningkatan kepuasan pelanggan atau pengguna. Yang keempat, peningkatan hasil pemanfaatan aset. Dan yang kelima, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna atau pelanggannya. Nah, yang keenam ini menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. Nah, yang terakhir ini adalah integrasi layanan TI. Peningkatan ini telah dibuktikan banyak oleh organisasi di dunia yang mengadopsi ITIL ini sebagai kerangka kerja layanan TI mereka. Sekarang kita memasuki siklus layanan. Siklus layanan ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah strategi layanan. Yang kedua desain layanan. Yang ketiga transisi layanan. Yang keempat operasional layanan. Yang kelima peningkatan layanan terus-menerus. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu dimulai dari strategi layanan. Apa itu service strategi? Nih, tahap pertama dalam siklus layanan ITIL itu adalah servis strategi. Tahap ini adalah inti dari siklus layanan ITIL. Untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik dalam organisasi penyedia layanan, Anda itu harus memiliki strategi layanan yang konsisten. Nah, servis strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM
pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan TI, tetapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Lifecycle. Topik-topik yang dibahas dalam tahapan life cycle ini mencakup pembentukan pasar untuk menjual layanan, tipe-tipe dan karakteristik penyedia layanan internal maupun eksternal, aset-aset layanan, konsep portofolio layanan, serta strategi implementasi keseluruhan ITIL Service Lifecycle. Proses-proses yang dicangkup dalam service strategi adalah yang pertama, service portfolio management, yaitu memastikan bahwa penyedia layanan memiliki perpaduan layanan yang tepat untuk memenuhi hasil bisnis yang diperlukan pada tingkatan investasi yang sesuai. Lalu ada financial management, yaitu untuk mengelola persyaratan pengangguran, akuntansi, dan pengisian penyedia layanan. Nah, yang ketiga, demand management, yaitu untuk memahami, mengantisipasi, dan mempengaruhi permintaan pelanggan atas layanannya. Ya, tahap kedua dari siklus layanan ITIL adalah service design. Dalam tahap service design, strategi yang dihasilkan dalam tahap service strategi diubah menjadi tindakan, layanan dan proses dirancang dan rencana diimplementasikan untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik. Ini adalah bagian produktif dari siklus layanan ITIL. Di sini pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan menyenangkan pelanggan. Juga disinilah perhatian terhadap detail serta tinjauan masa depan merupakan faktor kunci untuk sukses. Penting bahwa tim yang benar dialokasikan untuk menerapkan tahap siklus layanan ITIL ini. Proses service design adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Service Catalog Management atau SCM, untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengaksesnya. Nah, yang kedua, Service Level Management atau SLM, yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut terukur secara konsisten dengan cara profesional di seluruh organisasi TI. Nah, yang ketiga ini Capacity Management. Fungsinya ini untuk menyesuaikan kapasitas dari TI terhadap permintaan bisnis yang disetujui. Nah, yang keempat ada Availability Management, yaitu untuk memastikan bahwa target ketersediaan dalam seluruh area terukur dan dapat dicapai. Nah, dan yang keenam ini adalah IT Service Continuity Management atau TSCM, yaitu untuk memelihara kemampuan pemulihan berjalan secara tepat dalam layanan TI untuk mencocokkan kebutuhan yang disetujui, persyaratan dan jadwal dari bisnis. Nah, yang ketujuh adalah supplier management, memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis. Tahap ketiga dari siklus layanan ITIL adalah service transition. Dalam tahap ini, layanan dan proses yang dirancang dalam tahap service design dialihkan ke lingkungan aktif. Tahap ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment. Ini juga termasuk pengajuan sebelum masuk live environment. Setelah tahapan ini, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan mereka. Penting untuk menguji semua kemungkinan skenario yang mungkin muncul live environment. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan. Ketelitian adalah kunci dalam tahap siklus layanan ITIL ini. Proses service transition adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada change management, memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terotoritas, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan, dan direview secara terkendali. Nah, yang kedua adalah Service Asset and Configuration Management atau SACM. Dia itu menyediakan informasi yang akurat dan kontrol seluruh aset dan hubungan untuk membentuk suatu infrastruktur organisasi. Nah, yang ketiga ada Knowledge Management,
yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa orang yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar pada saat yang tepat untuk menyampaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Tahap yang keempat dari siklus layanan ITIL adalah service operation. Ketika Anda telah mentransisikan layanan dan proses ke live environment untuk pengguna pelanggan, pengelolaan layanan dan proses ini dilakukan dalam tahap service operation. Pemilik layanan bertanggung jawab atas kinerja layanan. Dia harus memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanannya. Dia harus melaporkan setiap masalah besar ketika muncul. Pada tahap ini, organisasi terikat pada perjanjian tingkat layanan dengan pelanggan. Jadi, pemilik layanan harus memastikan bahwa organisasi memenuhi perjanjiannya. Tahap terakhir dari siklus layanan ITIL adalah tahap Conditional Service Improvement. Layanan dan proses direncanakan, dirancang, dan diimplementasikan berdasarkan target yang ditentukan semula. Manajemen layanan yang lebih baik membutuhkan pemantauan dan pengendalian layanan progresif. Seperti semua tahapan siklus layanan ITIL lainnya, tahap ini terkait dengan tahap servis strategi. Indikator kinerja utama untuk menentukan apakah layanan berjalan optimal, dan pemilik layanan harus memastikan bahwa layanan sesuai dengan target strategis yang terkait dengan layanan IT tertentu. Nah, setelah target dan harapan yang telah ditentukan terpenuhi, target baru harus ditetapkan dan manajemen layanan harus bertujuan untuk mencapai target-target baru tersebut. Dan peningkatan layanan dan proses yang sedang berlangsung dilakukan dalam lingkup tahap siklus Conditional Service Improvement. Proses utama berikut adalah bagian dari tahap ITIL Conditional Service Improvement. Yang pertama ada Service Review. Dia ini untuk meninjau layanan bisnis dan layanan infrastruktur secara teratur. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan bila diperlukan, dan untuk mengidentifikasi cara yang lebih ekonomis dalam menyediakan layanan jika memungkinkan. Nah, yang kedua ini ada proses evaluation. Dia ini untuk mengevaluasi proses secara teratur. Ini termasuk mengidentifikasi area di mana metrik proses yang ditargetkan tidak tercapai, dan memegang benchmarking, audit, penilaian jatuh, tempo, dan ulasan berskala. Nah, yang ketiga ini ada definition of CSI initiative. Ini untuk menentukan inisiatif spesifik yang ditunjukkan untuk meningkatkan layanan dan proses berdasarkan hasil tinjauan layanan dan evaluasi proses. Inisiatif yang dihasilkan adalah inisiatif internal yang dikejar oleh penyedia layanan atas nama sendiri, atau inisiatif yang memerlukan kerjasama pelanggan. Nah, ketika setiap fase siklus ITIL untuk layanan IT dikelola dengan benar, organisasi ini dapat merasa yakin bahwa layanan mereka akan selaras dengan strategi bisnis mereka. Sekarang kita akan membahas hambatan-hambatan dalam implementasi ITIL versi 3. Studi kasus pada 3 perusahaan dalam industri berbasis jasa Sang Enlin mengidentifikasikan hambatan-hambatan dalam melakukan implementasi atau melakukan investasi untuk ITIL pada layanan-layanan dan proses-proses perusahaan-perusahaan tersebut. Studi ini juga menggunakan dimensi-dimensi dalam balance scorecard, di mana hambatan-hambatan yang ditemukan adalah: yang pertama, ketidakpuasan customer karena adanya gap antara tingkat perbaikan kualitas layanan dengan persepsi customer. Nah, yang kedua, tidak mampu memuaskan kebutuhan spesifik customer pada waktunya. Yang ketiga, biaya ekstra muncul untuk pendidikan dan manajemennya. Dan keempat, ada jeda waktu atau time lag antara investasi proyek ITIL dengan kinerjanya. Yang kelima adalah konflik antara kebutuhan yang mendesak atas peningkatan kualitas dengan pertimbangan biaya. Nah, yang keenam, kesulitan dalam melakukan implementasi. Ketujuh, resistensi dari karyawan. Nah, dan yang ke-8, kurangnya kemampuan dalam hal integrasi. Nih, menurut Xiang Enlin, hambatan-hambatan tersebut berdampak tidak hanya pada perusahaan, melainkan juga pada customer, call center, dan staff IT service, serta karyawan pada departemen lainnya. Faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi ITIL versi 3. Faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi ITIL versi 3 yang pertama adalah dukungan dari manajemen senior dan penunjukan senior staff dari unit-unit bisnis ke high level committees. Dan yang kedua, manajemen senior harus memahami seberapa besar implementasi yang dilakukan dan menjamin
bahwa proyek ITSM tersebut didukung sumber daya yang mencukupi dan sesuai atau tepat. Yang ketiga, manajemen senior sebagai project champion. Yang keempat, untuk proyek ITSM yang melibatkan vendor dibutuhkan transfer teknologi yang efektif dari vendor ke staf perusahaan. Hal ini diupayakan tidak hanya dengan mengandalkan penerapan kontrak, tetapi juga dengan mengupayakan hubungan yang dekat dan terus terang dengan para vendor terkait proyek ITSM tersebut. Nah, yang kelima ini, manajemen perubahan yang efektif dalam mengubah kultur dari berfokus teknologi menjadi berfokus pada servis. Nah, yang keenam, jika perubahan menyertakan restrukturisasi organisasi, maka dibutuhkan perencanaan yang hati-hati, reinforcement dari tujuan-tujuan proyek, dan penunjukan proses owner yang tepat. Dan yang ketujuh, rencana realisasi manfaat dijalankan agar manfaat yang nyata dan yang tidak berwujud dari proyek ini dapat dilacak dan dikomunikasikan sehingga komitmen manajemen senior dan manajer-manajer bisnis dapat dipertahankan. Nah, yang ke-8, tata kelola dan eksekusi proyek secara efektif dan tetap berfokus pada tujuan proyek tersebut.